Ketika kemudian kita itu menginginkan hidup yang lebih baik, jalan hidup yang lebih baik, artinya secara secara finansial, secara spiritual, itu tuh terkadang susah dicapai ketika kemudian kita itu masih ada perasaan-perasaan yang benci lah sama tetangga, sama orang lain lah, iri hati dan seterusnya gitu. Itu tuh menurutku secara pribadi itu sangat mengganggu. Betul. Nah, ketika kemudian aku sudah mulai bisa menemukan sebuah prinsip di mana aku sudah nggak ngurusi bagaimana kemudian persepsi orang lain terhadap jalan hidup yang aku tempuh, itu hidupku menjadi lebih ringan, lebih produktif gitu ya. Iya. Sorry ya teman-teman yang benci sama aku nggak punya sedikit pun waktu untuk kembali membenci dirimu karena aku terlalu sibuk mencintai orang-orang yang mencintaiku. Kalimat itu pas banget gitu dengan apa yang aku alami gitu. Betul. Nah, aku ingin tahu bagaimana kemudian pandangan Kak Roma bahwa apakah kemudian kebencian-kebencian itu cukup memberikan implikasi yang negatif terhadap stagnasi kehidupan yang lebih baik dalam diri kita. Gimana itu Kak Roma? Saya sangat-sangat setuju dengan perkataan Mas Hendra. Dulu, ketika saya benar-benar fokus pada orang-orang yang membenci saya, hidup saya stuck di situ aja. Kita nggak bisa jadi raja di hidup orang lain. Kita hanya bisa jadi raja di dalam hidup kita. Tidak masalah kita jadi dayang-dayang di hidup orang lain. Tapi kita harus jadi raja di hidup kita sendiri. Menjadi raja itu tidak mudah. Langkahnya banyak. Jadi kebayang nggak sih Mas, ketika kita ingin menjadi raja di dalam hidup kita, terus kita juga ingin jadi raja di hidup orang lain, kan kayak gitu nggak bisa. Pilih mana? Kamu mau jadi dayang-dayang di dalam hidup kamu, atau kamu ingin jadi raja di hidup kamu? Ketika menjadi seorang raja, kamu sudah harus tahu anggapan orang lain bagaimana, bagaimana omongan orang lain, bagaimana permasalahan bisa datang, A, B, sampai Z. Sebagai seorang raja, layaknya kita harus duduk tegap, kepala diangkat, tarik nafas, lepaskan, tersenyum, udah gitu. Kalau saya, ya Mas Hendra ya. Dan saran saya sih buat teman-teman yang masih peduli dengan rasa dendam kepada orang tua, rasa marah kepada permasalahan di masa lalu, tetangga yang suka iri, bla bla bla, lupakan, biarkan. Seperti kata Mas Hendra tadi, nggak ada waktu. Nggak ada waktu, Mas. Kita cuma punya waktu 24 jam. Untuk, mohon maaf, buang hajat berapa? Kalau digabung seharian. Ya. Terus untuk tidur udah 8 jam sendiri. Belum untuk makan. Kebayang nggak sih Mas, itu belum untuk kerja lagi, untuk bisnis lagi, terus habis lagi untuk yang lain. Sedangkan kita harus punya waktu sunyi, bukan? Ah, gimana tuh? Kebuang sia-sia waktunya. Apalagi kalau ada sampai yang head comment, Allah bacot. Iya juga ya. Dalam satu akun, dia satu akun nih, terus dia komen sampai 100 akun, berapa kali tuh? Aja, dikali sampai berapa detik? 100 akun, sekian detik, dikali, udah berapa habis waktunya tuh Mas? Iya. Sayang banget kalau Iya, tapi menarik ya, soal haters itu menarik banget sih. Artinya kalau aku ya di titik ini tuh nggak pernah naruh itu di pikiranku sih. Mungkin karena saya awal Mas. Apalagi di hati ya. Iya. Yang ada tuh di bawah telapak kaki gitu. Tetapi aku ingin mengirimkan pesan khususnya buat teman-teman yang masih muda-muda Kak Roma. Iya. Jejak-jejak digital, komen-komen yang negatif, itu menurutku adalah bagian dari etikabilitas yang itu juga akan mempengaruhi jalan hidupmu loh. Betul. Jadi kalau itu kamu terus-teruskan, ya, yang rugi bukan orang lain, tapi dirimu sendiri, ya nggak sih? Iya betul Mas, saya malah untung. Karena saya ngerasa 2 hari kemarin saya sempat mikir gitu ya Mas ya, ini benar nggak sih jalannya sampai dihujat kayak gini, ini benar nggak sih ilmunya gitu ya Mas ya. Terus sahabat saya bilang, lah apa hubungannya pikiran mereka dengan apa yang pengen kamu lakukan? Kalau misalnya kamu belum sanggup, ya wajar, kamu masih muda. Kayak gitu ya Mas ya. Wajar, kamu belum sedewasa itu untuk dewasa. Kamu tuh cuman wanita yang masih muda, terus dipaksa untuk dewasa. Gitu. Terus, bener juga. Udahlah. Jalan satu-satunya mungkin kalau kamu belum bisa, misalnya kayak tadi Mas Hendra ya, ada di telapak kaki gitu. Mungkin saya masih di sini, terus lama-lama jalan ke bawah, tinggalin juga. Tinggal nunggu waktu aja. Iya, kayak gitu. Mungkin namanya masih belajar ya Mas. Iya. Oke. Nah, mungkin ini ya, Mas Rozi ya. Mungkin kita mulai lebih meningkatkan obrolannya dari sini. Kadang Mas Rozi, kalau kita mau butuh naik level gitu, Iya, benar. ya, menaikkan level kemakmuran, misalnya kayak tadinya dulu misalnya pesan kamar tuh rate-nya ya 700.000, 800.000, 1 juta itu udah mahal banget gitu ya. Nah,
kayak gitu, Kak Roma, itu kan butuh yang namanya nyali ya kalau misalnya kita mau mau naik level gitu. Tidak hanya soal kamar hotel, apapun itu gitu. Sarannya Kak Roma gimana sih supaya kemudian kita itu nggak stagnan gitu dalam proses pencapaian kemakmuran tuh nggak stagnan gitu. Oh, I see. Iya, ini Ya, ini ya. penting banget dan ini aplikatif sih sebenarnya. Gimana tuh Kak Roma? Saya setuju sih, Mas. Jadi, dulu kan memang saya sangat-sangat menghitung uang gitu ya, Mas ya. Makan sampai 10.000 per hari gitu kan, level naik levelnya. Terus setelah saya bekerja, saya naikin jadi 20.000. Hmm. Terus saya ngerasa kok makin miskin. Iya, iya, iya. Saya udah punya gaji kok kayak gini aja. Terus saya naikin lagi jadi 30.000. Ah. Saya bingung kok makin nggak ada lagi. Di mana nih salahnya nih? Ternyata ketika saya ulik lagi ya, Mas ya. Pertama, ketika saya pengen sesuatu, saya tahan. Nah, orang-orang tuh pada komen, Kak Roma kok sekarang udah ganti kacamata. Nah, kemarin ini saya dapat inspirasi, Mas. Terus sahabat saya bilang, Roma, mohon maaf, itu kacamata udah rusak. Kan dari depan nggak rusak ya, Mas ya. Tapi dari belakang itu sebenarnya udah sedikit rusak gitu, Mas ya. Terus sahabat saya bilang, kamu ngajarin keberlimpahan, tapi kok pelit banget. Terus saya mikir lagi, Mas ya, makanya teman-teman semuanya kita tuh butuh belajar. Siapapun itu, bahkan ketika kita sudah naik ke atas, kita juga masih tetap bisa belajar. Nah, dari itu saya sadar, Mas, oh berarti ada yang masih perlu saya pelajari. Nah, saya mulai nih, Mas, benar kata Mas ya, ketika kita ingin melangkah ke kemakmuran, kayak gitu, kita harus mulai mengambil langkah-langkah yang sedikit ekstrim. Langkah pertama ekstrim yang saya ambil adalah makan di restoran mewah. Yang mungkin bagi teman-teman di sana, di luaran sana itu murah, tapi bagi saya itu lumayan mahal. Dari yang harga 30.000 makan, saya sama sahabat saya itu spending hampir 2 juta, bukan hampir, memang 2 juta. Hanya untuk makan berdua aja. Nah, ketika saya ada di environment itu, Mas Hendra, saya ngerasa kayak, ada ya tempat kayak gini. Oh, terus saya mikir lagi, waktu saya diri, ngelihat pemandangan city light, terus saya menggumam di dalam hati saya, Mas ya. Enak kali ya kalau saya bisa diri memandang ke bawah, terus saya punya kantor, setidaknya jadi karyawan ngelihat pemandangan kayak gini lah gitu. Itu ceritanya saya masih kerja, Mas. Seminggu kemudian kantornya pindah. Pindah, Mas, dari cuman lantai 5 ya, terus langsung ke lantai 29. Benar-benar city light. Itu yang pertama. Terus waktu saya makan, saya lihat ada menu yang luar biasa gitu. Dalam hati mikir ya, Mas ya, selama ini aku kemana aja? Kok ada makanan seenak ini dan aku baru bisa ngerasain di saat ini? Apa yang orang lain lakukan sampai bisa mereka makan ini hampir 1 bulan sekali? Dalam pikiran saya kayak gitu ya, Mas ya. Enak kali ya, aku ucap lagi nih, Mas, afirmasinya. Enak kali ya kalau bisa makan mewah. Sebulan sekali deh, kayak gitu. Masya Allah, sebulan kemudian, Mas, pergi lagi. Oke. Jadi makanya kalau kita tuh, bukan saya nyuruh teman-teman untuk bermewah-mewah ya, enggak. Tapi kita masuk dulu ke environment-nya, kita kenal, kita tahu. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan tahu. Tapi orang-orang tuh banyak mengira kalau kita bermewah-mewah tuh boros, Mas. Iya. Nah, ini mental miskinnya kena nih, Mas. Mental miskinnya kena. Jadi kayak, oh, kan sayang Kak digunain duit segitu hanya untuk makan-makan. Kan lumayan bisa ditabung. Terus kalau ditabung, apa yang kamu dapat? Pikirannya masih di situ-situ aja, terus dia nabung. Belum tentu kan, Mas? Ketika pikiran kita itu stagnan, kita bisa punya ide untuk bikin bisnis. Siapa yang tahu ketika kita gunakan uang tabungannya pergi jalan-jalan ke Bangkok, tiba-tiba di Bangkok punya ide untuk bisnis. Banyak loh Kak, teman-temanku itu yang dulunya ngerokok, Ya. terus kemudian akhirnya memutuskan untuk nggak ngerokok. Pada saat memutuskan untuk nggak ngerokok, gelang istrinya nggak nambah-nambah. Sama aja. Ya artinya terkadang salah satu cara untuk kemudian memperbesar wadah rezeki itu ya udah dengan cara menaikkan level kebutuhan, menaikkan level kebutuhan, termasuk kemudian memikirkan nasibnya orang lain. Betul. Iya nggak sih? Betul, Mas. Itu betul sekali. Kalau yang tadi saya bicarakan itu untuk mengenal environment ya, Mas. Yang kedua yang saya lakukan, apa sih yang bisa saya lakukan untuk orang lain gitu loh, Mas? Ini pertanyaan paling dasar. Sampai saya bikin buku kan banyak tuh, Mas, e-book. Oke. Sampai ada, masih 2 sih. Buku fisiknya ada 1. Sebenarnya banyak buku e-book saya, cuma belum saya liris aja. Dan kemarin baru banyak tuh orang yang sadar tentang jurnal, Mas. Jurnal itu luar biasa. Kalau teman-teman penasaran, ikutin kelasnya nanti dari Ngaji Roso nih, nanti saya ajarin deh. Khusus untuk Ngaji Roso. Tanggal berapa sih? Untuk kelasnya Kamu lupa ya tanggalnya ya. ada 6 Maret. 6 Maret itu. Ya, Tanggal untuk 6 Maret. Ya. Jadi silakan ikut kelasnya Kak Roma, nanti bonus dapat buku ya. Buku judulnya apa Kak Roma? I am the King, Mas. I am the King. Nah, Iya. silakan teman-teman yang mau join di kelas apa tuh namanya?
kelas level up-nya Karoma itu udah disematkan nomornya di TikTok ya. Silakan. Itu Zoom ya, teman-teman ya. Oke, lanjut Karoma terkait dengan itu tadi. Oh ya, sampai di mana tadi? Perlu Mas? dibiasakan kalau kita mau naik level Iya. tuh perlu nyali lebih tepatnya Betul. kali ya. Tadi kan berani. Karena Hmm. keberuntungan itu menyukai orang-orang yang berani. Oke. Keberuntungan hanya menyukai orang-orang yang berani. Kalau misalnya belum dapat, kita beruntung. Dapat pembelajaran. Hmm. Kalau misalnya Allah kasih rezekinya, berarti kita beruntung banget. Untung dan untung banget. Iya sih. Aku dulu punya sahabat namanya Nagara Yanotama. Wow. Oh, dia kasih satu statement gini. Ke depan orang-orang yang maju itu bukan orang yang pintar, tapi orang-orang yang berani dulu. Berani dulu. Terus yang pintar kemana dong, Mas? Percuma Mas. kalau Parkir gitu. dulu atau apa? Ya, terlalu banyak pertimbangan. Justru ya Oh Mas iya, ya. iya, iya, Betul. benar-benar. Kalau dia pintar, tapi dia tidak pemberani. Aduh, Mental ya. Balik ke mental berarti ya. betul. Itu sayang banget sih Mas kalau menurut aku. Orang yang paling merugi adalah orang yang pintar, tapi tidak mau bertindak dan tidak berani untuk memulai. Itu sayang banget kalau menurut aku. Kalau dia, makanya Mas ya, yang sukses, yang hebat di luar sana adalah orang yang pandai eksekusi. Hmm. Ilmu yang bagus ada ilmu yang dipraktikkan dan berani. Kemarin tuh ada orang yang daftar di kelasnya Mas ya, untuk di kelas kemarin yang udah lewat kayak gitu. Terus ngomongnya kayak gini Mas, kok ini kelasnya mahal ya? Terus Cece ngelaporin saya, Kak, ini katanya kelasnya kemahalan. Bagi dia kemahalan karena dia merasa tidak akan mendapat apapun dari yang saya ajarkan. Dia tidak berani kehilangan untuk mendapatkan melebihi dari apa yang sudah dia genggam. Gitu loh Mas. Jadi kalau teman-teman ngerasa kelas ini masih mahal, tolong mundur. Kenapa saya bilang mundur? Karena sedari awal sudah menghitung. Dan LOE-nya tidak akan berhasil kalau sudah memulai hitung dari awal. Wah, ini segini nih, nanti dapatnya apa nih? Ini segini nih, dapatnya apa nih? Nggak bisa. Nonton ini aja, nonton di IG sama YouTube aja gratis kan. Iya, karena menurutku memang orang tuh bertumbuh sesuai dengan tingkat kenyamanannya masing-masing Yes. gitu. Ada yang lewat kelas dia cepet, Hmm. ada yang lewat kelas justru perhitungan aduh uangku habis dan lain sebagainya gitu. Bayangin kayak temenku itu yang di Magetan tuh, Iya. dia ikut kelas, bayarnya Mas Antam Sertie 1 kilogram. Ah, saya iri, Mas. 3 miliar lebih. Demi Allah, nggak bohong saya. Serius. Dan tahu nggak? Iya. Karena dia itu triliuner kan, bukan miliarder lagi. Apartemennya di Mekah, di Dubai banyak sekali. Wow. Karena aku juga join perusahaannya dia. Dia kasih rumus gitu. Sepanjang orang itu masih perhitungan sama uang, nggak bakal bisa maju. Udah lah, percaya Betul. sama saya gitu. Betul, Mas. Betul sekali. Dan bahkan kemarin tuh ada, Cece juga ngelaporin tuh, Mas. Kakak kok harganya selalu naik ya? Itu syarat. Syarat. Karena memang saya tidak mau, Mas, ketika kelas itu tuh dihadiri sama orang-orang yang mentalnya itu masih apa ya? Mental Iya, coba-coba. mental mindset. Fixed mindset. Iya, Fixed mindset. Iya, Fixed betul. mindset. Masih fixed mindset kayak gitu. Jadi lebih baik kayak saya mengajarkan orang yang cangkirnya dikosongkan, padahal Oh. dia hebat nih, Mas. Betul. Tapi cangkirnya dikosongin sama dia, terus diusi, oh kayak gini ilmu Kak Roma, oh dari ilmu saya digabung, dibuat lagi formulanya, terus dipraktekin, lebih baik kayak gitu, Mas. Iya. Lebih Ini- baik sedikit tapi berkualitas. Ini menarik ya soal fixed mindset dan growth mindset barangkali ya. Aku tuh punya sahabat. Dia itu misalnya ketika ikut kelas gitu ya. Mhm. Mas, aku seneng banget. Hari ini aku ditraktir masuk kelas ini gitu. Kemarin aku ditraktir ikut kelas yang ini gitu. Itu tuh bangga ditraktir sama orang. Padahal soal itu sih ya. Kalau itu kamu terus-terusin itu yang bikin kamu miskin, awet miskin. Mental gratisan. Komennya Kak Roma apa? Saya udah nggak pernah ditraktir, Mas. Saya hanya mengizinkan orang yang akan saya doakan untuk sukses untuk mentraktir saya, atau yang satu level sama saya. Kalau nggak, saya nggak mau. Kalau dia masih pikiran bukan kekayaan ya, jangan tersinggung. Pikirannya, mentalnya masih di bawah, masih low frekuensi, saya tidak akan mengizinkan dia untuk mentraktir saya. Saya yang akan mentraktir kayak gitu. Itu betul sih, Mas. Dan itu diomongin sama mentor saya. Never, ever, jangan pernah biarkan orang lain mentraktir kamu. Jangan. Kalau nggak bisa bayar di situ, bayar di kemudian hari. Oke. Kayak gitu, Mas. Mbak Ina jangan traktir saya lagi ya. Kalau dia bawain oleh-oleh sih kalau Mbak Ina. Nggak apa-apa ya. Nggak bosen-bosen deh Bang. Iya, nggak bosen-bosen nih orang gitu ya. Tapi gini Kak Roma, nanti Iya. sebelum dilanjutkan sama Mas Rozi gitu. Kadang komunitas atau circle atau kalau salah satu cara untuk kemudian membuka pikiran bawah sadar itu kan terbukanya arah, salah satunya adalah ketika kemudian kita itu bergaul dengan orang-orang yang frekuensinya lebih tinggi gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kemudian orang itu tidak menemukan circle yang tepat, susah sekali gitu. Apalagi dari keluarga yang toksik gitu.
Solusinya gimana dong? Seminar dong. Seminar. Agree. Mas, saya mulai beranjak tuh ketika saya tuh mulai bertemu dengan orang-orang yang di seminar kayak gitu loh, Mas. Saya mulai bertemu orang-orang yang positif itu ya dari grup-grup yang seminar kayak gitu. Jadi mereka itu terus ingin bertumbuh, bagaimana mencari peluang kayak gitu, Mas. Jadi kalau misalnya kita masih belum punya duit untuk ngikutin seminar, teman-teman bisa, betul kata Mas Hendra ya, silahkan belajar di TikTok dulu, di YouTube dulu, di Instagram dulu. Sembari kita menabung. Jangan bilang nggak punya duit. Misalnya nih harga kelasnya 1,5 gitu ya Mas ya. Ya, kita bisa loh nabung 30.000, kalau nggak 10.000 per hari. Itu kelasnya pasti akan ada lagi 2 bulan sekali atau 3 bulan ke depan. Kita kan masih punya waktu ya Mas ya. Itu kan bisa ditabung. Sambil belajar, sambil kita ketahuin, kita pelajarin. Oh nanti tinggal eksekusinya gimana. Karena akan beda pembelajaran yang ada di kelas dan ada di IG, di TikTok, di YouTube, itu berbeda. Jauh. Kayak gitu loh Mas. Kalau saya pribadi ya Mas ya. Terus yang kedua, baca buku. Jangan malas baca buku, please. Jangan malas baca buku. Baca. Iqra. Kan dia. Dalam agama kita juga disuruh untuk baca. Baca. Meskipun cuman 1 halaman per hari. Ya, 1 halaman per hari nggak masalah. Buat yang muda-muda, tolong Gen Z. Sama Gen Z kita harus baca buku lebih rajin. Ini konten ditujukan untuk Gen Z ya. Oh bukan, ini juga Bukan. Iya, Mas. Maksudnya baca buku Iya, ya Mas. iya. Tapi aku pengen teman-teman yang Gen Z khususnya nonton si obrolanku dengan Kak Roma ini supaya kemudian gimana sih cara memulainya dari nol. Karena Kak Roma udah ngasih contoh kan. Iya Mas. Bagaimana penderitaan hidupnya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal Iqra tadi ya. Kalau Mas Rozi itu Yasin nih. Yasinnya orang Madura gimana Mas Rozi? Al-Quranil Hakim. Allah. Yasin gitu. Oke. Ya Allah. Rozi ada pertanyaan? Mungkin Mbak ini ada. Oh, oke. Aku lanjutkan dulu deh kalau gitu ya. Oke. Ini menarik mungkin kalau ditanyakan ke Kak Roma kali ya. Mas. Meskipun Kak Roma belum pernah ditinggal sama pasangan ya. Oh pernah Atau dong. sudah pernah ya? Sorry. Pernah, tapi pacar tapi. Pacar ya. Saat ada laki-laki Mhm. ditinggal sama istri Oke. dengan alasan apapun lah ya. Kamu yang senyum tadi, kamu ditinggal sama suami ya? Ini nih laki-laki nih. Ini asli temanku sendiri. Baik. Mungkin dia problemnya finansial Kak, atau apa ditinggal terus kemudian dia cari suami yang lebih bisa menjamin masa depannya mungkin ya. Baik. Kan itu terpukul banget. Banget. Bahkan tubuhnya langsung kurus gitu. Untung nggak sakit kan. Mm-mm. Nah, caranya memulai untuk bangkit gimana? Yang paling realistis. Yang paling realistis Mas. Pertama, nikmati aja kesedihannya dulu. Oke. Nikmati. Yang pertama itu. Yang kedua, akuin aja. Oh ya udah, mungkin dia ninggalin aku ya memang karena ketidakmampuanku di kala ini. Oke, fine. Lalu setelahnya sudahi. Ikhlaskan. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengikhlaskan. Dan kita mulai berpikir, oh, aku akan naik tangga. Dan wanita yang kemarin adalah wanita yang tidak mampu untuk menemaniku naik ke level itu. Positif mindnya kayak gitu. Karena ketika kita ditinggalkan seseorang, artinya akan datang orang yang terbaik. Tempat di samping itu harus kosong dulu Mas, baru datang dan digantikan. Kebanyakan orang salah paham Mas. Ketika seseorang pergi, mereka itu merasa kayak, oh ya udah, aku selesai, aku kayak gini ya, kayak gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Ketika seseorang pergi, maka yang terbaik akan datang. Jadi makanya Allah itu maha baik. Kenapa saya selalu bilang Allah itu maha baik? Karena Allah itu tahu siapa yang kita butuhkan. Buat temannya Mas Hendra, tenang aja, yang terbaik akan datang. Lagi OTW. Lagi OTW. Lakukan yang terbaik. Jadi meskipun istrinya pergi, nggak apa-apa. Iya. Habis ini pasti akan datang yang lebih cantik, lebih baik hati, Iya. lebih bisa setia menerimaku apa adanya gitu kan? Kalau menurut saya yang akan membuat sahabat Mas Hendra jauh lebih hebat daripada yang kemarin. Oke. Kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk laki-laki memang tujuan paling utama itu karir nggak sih Mas? Oke. Iya Mas ya. Benar. Kalau menurut saya, karena impian laki-laki itu kan lebih Iya. menggebu-gebu gitu daripada wanita-wanita kan terbiasa aman. Merasa bertanggung jawab. Iya, Jadi betul. pengayom pelindungan gitu. Betul. Tapi boleh nggak sih kalau kemudian si laki-laki ini memiliki dendam yang positif gitu? Karena dia kan sakit hati nih. Oke, mulai detik ini aku akan kerja lebih keras lagi, Boleh lebih dong. cerdas lagi gitu. Boleh dong. Mas Hendra tahu nggak? Ini saya sharing bentar ya Mas, saya compare. Compare nih permasalahannya. Sebelum saya menjadi seorang seperti yang sekarang, Heroma, saya pernah nyeletuk sama teman saya. Ini saya sudah mulai bikin TikTok, masih followernya masih 2.000 lah. Terus saya sering bikin seminar, bukan seminar, live kayak gitu. Pasti sering, dua hari sekali saya pasti bikin live kayak gitu. Saya pernah nyeletuk, enak kali ya, kalau saya kasih bimbingan, kalau saya ngasih motivasi, kalau saya ngasih pembelajaran itu dibayar. Mas tahu,
teman kantor saya yang bersebelahan dengan saya, dia nyeploknya kayak gini, Mas. Emang lu siapa? Iya, iya, iya. Saya dengar itu langsung mikir ya, Mas ya. Saya langsung senyum, Mas. Oh, hari ini bukan siapa-siapa sih. Lihat aja nanti. Iya, Sambil senyum, Mas. Sambil senyum saya langsung melakukan gerilya. iya. Gerilya itu kayak melakukannya diam-diam gitu loh, Mas. Saya nggak pernah ngasih tahu, ngepost dimanapun kalau saya itu udah jadi influencer. Kan Instagram itu kan ada yang pribadi dan ada yang akun Iya. ini ya, Mas ya. Dan saya tidak pernah memberitahu siapapun dari teman saya kecuali teman dekat saya atau sahabat saya. Tahu-tahu udah 100.000 follower baru saya upload. Gue berhasil loh, yang kayak gini. Lalu tahu-tahu saya bikin seminar baru saya upload kayak gitu, Mas. Gue udah jadi pembicara loh. I'm paying enough. Aku sudah dibayar loh. Jadi buat temannya Mas Hendra juga kayak gitu, gak apa-apa. Tapi buktiin, tapi sambil senyum, sambil bahagia, sambil ikhlas.